Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para mahasiswa semua. Baik, kita akan lanjutkan. Ini masuk kepada praktik membuat bab 1. Seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan bahwa beberapa komponen bab 1 diantaranya adalah memuat pendahuluan, ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, lanjutkan dengan tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu ada 5 hal yang sudah kemarin saya jelaskan. Yang pertama adanya termaktub masalah penelitian. Di sini saya menjelaskan, misalkan ada contoh penelitian yang sudah dibuat, proposal penelitian yang sudah dibuat. Di sini latar belakangnya sekali lagi bahwa ketika memulai sebuah latar belakang hendaknya tidak menggunakan sebuah teoritis. Misalkan dikatakan bahwa yang namanya tuberkulosis adalah bla 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 bla, dan tidak seperti itu, tetapi langsung kepada problem yang dihadapi. Contoh misalkan di sini dikatakan bahwa pada tahun 2004 WHO mencanangkan kedaruratan global terhadap penyakit TB. Menurut WHO, 1/3 penduduk dunia telah terinfeksi. Ini kalimat ini adalah naratif hook yang mengatakan bahwa ada masalah dalam dunia ini terkait dengan tuberkulosis. Kemudian ini kalau kita menggunakan skema yang tadi sudah dijelaskan, jadi menggunakan piramida terbalik, maka yang dituliskan adalah sesuatu yang sifatnya global, yaitu WHO. WHO itu lebih global dibanding departemen atau kementerian kesehatan. Jadi WHO itu menaungi dunia, sementara Kementerian Kesehatan ada di Indonesia. Maka kita bisa katakan bahwa yang pertama dirilis atau dituliskan adalah WHO, pendapat WHO atau data yang diperoleh oleh WHO. Selanjutnya turun kepada, ini WHO sudah merilis di beberapa negara ada kejadian tuberkulosis. Misalkan di China atau di Cina itu sekitar 50%, di Indonesia juga sekitar 50% kasusnya TB paru. Dan di Indonesia ada sekitar 8% yang meninggal karena TB paru. Kemudian beranjak kepada, setelah kita berbicara dari aspek dunia atau secara global, maka kita mengerucutkan ke Indonesia. Kenapa ke Indonesia? Karena penelitian kita ada di Indonesia. Nah, di sini disampaikan bahwa penyebab kematian kedua di Indonesia adalah penyakit pembuluh darah lainnya. Menurut survei, bahkan prevalensi TB paru pada tahun 2004 ini mencapai secara nasional itu 110 per 100.000 penduduk. Nah, ini cukup besar. Ini sumbernya dari Kemenkes atau Departemen Kesehatan RI tahun 2008. Artinya tadi kita sudah berbicara dari secara yang global, dunia, WHO, kemudian kita turunkan lagi atau kita kerucutkan lagi dengan kasus yang ada di Indonesia. Setelah itu baru kita kerucutkan lagi dengan kasus yang ada di tempat kita penelitian, misalkan di Banyumas, misalnya begitu. Di Banyumas ada berapa yang kita temukan. Nah, ini adalah gambaran masalah penelitian. Jadi, gambaran masalah penelitian bukan teori yang kita sampaikan di awal. Misalkan TB paru adalah suatu penyakit begini-begini. Enggak, tidak seperti itu. Tapi nanti akan kita cantumkan di bab 2, yaitu pada tinjauan pustaka. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya, yang kedua adalah penelitian terdahulu. Nah, di sini misalkan penulis mensitasi atau mencukil dari penelitian Wildan tahun 2008 mengatakan bahwa ada hubungan antara tingkat ekonomi dengan angka kejadian TB paru, PTA positif, kemudian penelitian Wardani dan sebagainya. Jadi ini adalah kumpulan-kumpulan penelitian yang menunjukkan bahwa penelitian kita memang sudah ada yang melakukan, tetapi pada aspek yang berbeda. Nah, ini kita perlu cantumkan sehingga penelitian kita tidak semata-mata atau serta-merta tiba-tiba ada. Yang ketiga adalah kekurangan penelitian terdahulu. Ya, jadi penelitian terdahulu pasti ada kekurangannya. Maka kita tuliskan di sini, misalkan tentang kebijakan
anggaran yang belum jelas atau belum sampai kepada masyarakat, atau belum belum ideal yang sesuai diinginkan oleh masyarakat. Kemudian program pengendalian TB paru di Indonesia masih belum begitu menggembirakan. Nah, kasusnya masih cukup tinggi. Misalnya di Jawa Tengah saja pada tahun 2007 itu bisa mencapai 6.446 orang. Ini kasus yang cukup tinggi. Ini bukti bahwa ternyata ada beberapa penelitian-penelitian yang memang uh, punya celah kekurangan. Maka kita bisa tutupi celah itu dengan penelitian kita yang baru. Yang ketiga keempat itu adalah pentingnya penelitian ini. Nah, di sini penulis mengatakan bahwa dengan mengetahui penelitian ini, maka harapannya, jadi kalau ini berdasarkan data rekam medis di Rumah Sakit Margono, misalkan tahun 2010 itu ada 225, kemudian tahun 2011 ada peningkatan 258, naik sekitar 14,7%. Nah, bahkan pada bulan Agustus di tahun yang sama 2011 sampai meningkat mencapai 56%. Nah, ini menunjukkan bahwa peningkatan cukup tinggi, maka penelitian ini kita bisa lakukan untuk menurunkan angka kesakitan atau angka terjadinya penyakit TB paru. Dan yang terakhir adalah tujuan penelitian. Apa tujuan penelitian kita? Inilah yang kemudian menjadi topik pembahasan kita. Misalkan di sini ada beberapa yang diteliti atau tujuan penelitian itu adalah untuk mengetahui misalkan umur, jenis kelamin, tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, pekerjaan, kebiasaan merokok, kepadatan hunian, kamar tidur, dan sebagainya dengan kejadian TB paru di rumah sakit tersebut. Nah, setelah kita menulis atau kita membuat latar belakang, maka langkah kedua adalah melakukan atau menulis rumusan masalah. Rumusan masalah minimal ada 3 yang harus kita isi. Yang pertama adalah gap atau masalah. Yang kedua adalah ramifikasi atau sebab masalah. Dan yang ketiga adalah justifikasi atau pembenaran. Nah, di dalam penelitian ini minimal 2 sudah termaktub. Misalkan pada penelitian ini rumusan masalahnya adalah bagaimana hubungan antara tingkat pengetahuan dan tingkat ekonomi dengan kasus TB paru di Rumah Sakit Margono Soekario. Nah, kalimat yang saya blok berwarna biru ini saya golongkan menjadi ramifikasi atau sebab masalah. Kenapa? Karena tingkat pengetahuan dan tingkat ekonomi mempengaruhi kasus TB paru atau peningkatan TB paru. Sementara yang saya blok merah ini adalah gap atau masalah. Jadi kita bisa mempertemukan dua hal, satu ramifikasi sebab masalah dan yang kedua adalah gap masalahnya. Nah, kenapa sih kita butuh ramifikasi sebab masalah? Nah, masalah ini kita ingin selesaikan tanpa ada kita mengetahui sebab masalah, mana mungkin kita bisa menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu, ini sesuatu yang sifatnya saling sin qua non atau saling membutuhkan, atau salah satu harus ada. Kalau salah satu tidak ada maka belum bisa dikatakan ideal. Nah, yang berikutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian sudah saya sampaikan ada 2, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu hampir sama dengan judul penelitian atau hampir mirip dengan judul penelitian. Jadi kita bisa katakan penelitian ini judulnya adalah hubungan tingkat pengetahuan dan tingkat ekonomi dengan kasus TB paru di RSUD Margono Soekario. Nah, sementara tujuan khususnya adalah kalau kita sudah mendapatkan 2 hal, ada ramifikasi dan ada justifikasi, tingkat pengetahuan, tingkat ekonomi dengan TB paru. 2 faktor yang mempengaruhi atau ramifikasinya, sementara gapnya ada 1 atau masalahnya ada 1. Atau bisa juga dikatakan bahwa variabel independennya ada 2 atau ramifikasinya ada 2 dan kasusnya ada 1 atau variabel dependennya ada 1. Nah, dari 2 hal ini kita bisa membuat tujuan khusus. Yang pertama, kita ingin mengetahui tingkat pengetahuan sendiri. Yang kedua, kita ingin mengetahui tingkat ekonomi. Yang kedua, yang ketiga, kita ingin mengetahui kasus TB paru.
Yang keempat, kita ingin mengetahui tingkat pengetahuan dengan kasus TB paru. Yang kelima, kita ingin mengetahui tingkat ekonomi dengan kasus TB paru. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan tujuan khusus penelitian. Dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada manfaat secara teoritis dan ada manfaat secara praktis. Ya, minimal itu. Di dalam manfaat praktis ada manfaat bagi pelayanan kesehatan, kemudian bagi institusi pendidikan, dan bagi peneliti selanjutnya yang nanti akan menjadi saran di penelitian kita. Nah, itu beberapa contoh yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.